Selasa malam kita ketemu lagi nih teman-teman. Kita mau belajar lagi tentang produk teman-teman. Nah, malam hari ini kita mau belajar produk yang salah satu yang benar-benar hits di masa pandemi ini, yaitu Atmosphere Sky teman-teman. Jadi memang alat ini kita benar-benar perlu paham benar karena ya kita tahu dari segi harga itu bukan yang di bawah 100.000 atau 200.000 atau 500.000, tapi dia benar-benar suatu harga yang worth it dan speknya ada gitu loh. Kalau kita ngomong teknologi, kita ngomong misalkan handphone, itu ada spek-speknya. Nah, nanti ini kita akan belajar gimana kita bisa men-sharingkan. Seperti saya tadi barusan juga masang ganti filter juga di tempat orang. Nah, apa sih kata-kata kunci yang bisa kita sharingkan, teman-teman? Nah, kita mau belajar dari seseorang yang bisa dibilang pakarnya. Beliau juga seorang dokter aktif, dokter aktif, dan beliau juga di direksi di suatu rumah sakit swasta di Kota Malang, teman-teman. Nah, teman-teman perlu siapin catatan ya, kalau karena ini mungkin juga bersifat teknis banget, teman-teman siapin catatan, teman-teman juga. Nah, kalau ngantuk siapin kopi juga nih teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mau belajar dari Dokter Eri. Silakan Dokter Eri. Ya, selamat malam semua teman-teman di MW, juga Pak Adi Suryo yang diberi kesempatan oleh Bu Maria untuk banyak membantu saya dalam hal ini. Terima kasih juga buat Bu Maria atas kesempatannya untuk mungkin bisa berbagi dari pengalaman ya saya selama ini. Juga presentasi Zoom pertama ya, jadi saya nggak tahu harus mulai dari mana ya, tapi nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman mungkin sudah tahu bahwa memang sekarang kita ada suatu kondisi krisis ya, dan kita tahu bahwa tiap kondisi krisis itu memang istilahnya menakutkan, mengerikan, membuat segala sesuatu tidak pasti. Tapi mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada tulisan Cina ya, kalau saya sering lihat di presentasi dimanapun, bahwa di balik krisis itu di samping ada ancaman, tapi pasti ada peluang. Itu. Dan memang dalam hal ini, di situasi pandemi ini, kita melihat dari MW yang kita gelutin selama ini ada peluang yang bagus karena produk-produk kita adalah terkait dengan kesehatan. Ya, mungkin kalau teman-teman setuju dengan saya ya mungkin produk Nutrilite ya itu salah satu yang bisa diandalkan jadi peluang. Yang kedua adalah alat ini yaitu Atmosphere Sky. Karena kita tahu yang kita lawan adalah virus ya, pandemi virus, dan ini virus ini kayaknya pandeminya ini cukup parah ya dibandingkan pandemi-pandemi sebelumnya. Jadi dan kita belum sampai sekarang pun belum ada tanda-tanda apakah ini sudah menurun atau enggak, kayaknya masih belum ada. Sehingga produk ini dan memang nanti akan mungkin saya jelaskan secara medis di kedokteran di rumah sakitan, memang produk air purifier yang dipasarkan oleh MB atau Atmosphere Sky itu teknologinya adalah HEPA filter. Di mana HEPA filter ini itu memang di rumah sakit diakui efektivitasnya dibandingkan teknologi sterilisasi udara yang lain. Itu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin saya bisa sharing dulu sebentar ya, saya lihatkan di sini. Nah, ini aja lah. Ini saya ambil dari ya majalah yang untuk awam ya, jadi nggak terlalu sulit pemahamannya. Kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Dok. Ya, ini kan ada tulisan jangan salah pilih air purifier. Nah, di sini dijelaskan bahwa banyak sebenarnya teknologi untuk membersihkan atau membuat udara steril. Apalagi terkait COVID-19, teman-teman mungkin sudah banyak tahu di informasi-informasi bahwa penularan COVID-19 dan kenapa COVID-19 ini sulit sekali diberantas karena virus ini selain ukurannya kecil juga punya ciri khas penularan yang luar biasa mudah. Ya, luar biasa mudah, yaitu lewat kontak droplet ya.
Artinya lewat, bahkan sekarang WHO akhir-akhir terupdate kemarin juga menyatakan bahwa sudah dimungkinkan untuk penularan melalui, kalau droplet kan percikan ya, mungkin jaraknya 1-1,5 meter, tapi juga lewat airborne. Jadi mikro dropletnya itu bisa berterbangan di udara, terhembus udara, dan itu bisa menjangkau jauh sekali, sehingga bisa terjadi penularan, apalagi di ruangan-ruangan tertutup yang ventilasi sirkulasi udaranya jelek. Padahal sekarang kita tahu di dunia kehidupan modern, apalagi di kota besar, itu justru sirkulasi udara ini justru ditutup, diberi AC, ya segala, benar kan? Tapi justru di era pandemi COVID-19 itu justru tidak boleh. Ya, maka itu, nah sekarang gimana caranya? Maka itu sejak COVID-19 ini menjadi pandemi, itu bukan hanya rumah sakit saja teman-teman yang diminta untuk melakukan perubahan tata ruang dan tata udara, tapi juga gedung-gedung yang lain, termasuk sekolah. Teman-teman lihat di website ya tentang gedung sekolah di era pandemi itu sudah ada standarnya sekarang. Jadi harus gimana suatu ruang itu ditata terkait tata sirkulasi dan tata udaranya. Dan salah satu yang banyak direkomendasikan untuk memfasilitasi terjadinya udara yang steril adalah teknologi HEPA filter ini. Ya, mengapa? Karena kita lihat bahwa teknologi HEPA filter ini dibandingkan teknologi sterilisasi udara yang lain, dia tidak ada efek yang negatif. Karena sistemnya hanya saringan. Sebenarnya produk NB atmosfer scan ini simpel sekali. Sederhana sekali, ini kayak saringan. Kayak saringan air, ini saringan udara. Jadi prinsipnya selama bahan yang disaring itu diameternya ukurannya lebih besar daripada diameter saringannya, maka itu akan efektif. Sebenarnya hanya sederhana itu sebenarnya. Jadi atmosfer scan ini sebenarnya prinsip kerjanya sangat-sangat sederhana, cenderung tradisional sebenarnya. Jadi ya, tapi prinsipnya hanya itu. Nah, kalau kita masuk dulu bahwa apa sih teknologi penjernihan udara selain, nah ini ya kita lihat ya. Nah, pertama ada teknologi, kalau kita lihat yang bawah ini plasma cluster namanya, biasanya ASI-ASI itu ada plasma cluster. Ya. Itu juga plasma cluster, nah ini. Jadi dia melepas radikal OH, biasanya ini mirip-mirip hampir mirip dengan ionizer ya. Nah, di mana itu nanti akan membunuh organisme. Terus ada teknologi ozon yang kedua, itu juga sering sekali digunakan. Tapi akhir-akhir ini teknologi ozon atau ozonizer ini karena sudah terbukti membahayakan lingkungan sudah dilarang. Di Amerika pun itu sudah dilarang. Ya. Ionizer tadi, ya itu yang melepaskan ion negatif, nanti akan berikatan dengan ion positif kontaminan di udara, tapi nanti hasil akhirnya dia akan menimbulkan partikel, di mana partikel itu nanti akan mengendap ya, jatuh. Nah, itu partikel yang jatuh ini bisa juga terhirup ke paru-paru kita. Maka itu ionizer itu juga tidak direkomendasikan untuk penggunaannya di rumah sakit. Lampu UV light. Lampu UV yang bisa terbukti untuk bisa sebagai sterilisasi ya, maksudnya untuk membunuh bakteri ataupun virus adalah UVC. Lampu UV, sinar UV yang gelombang C. Ya. Nah, itu bisa. Cuman masalahnya UVC ini efek negatifnya tidak boleh terkena kontak dengan makhluk hidup manusia. Ya, dengan kulit, dengan DNA, dengan itu bisa iritasi, ya, bisa punya efek kesehatan. Ya. Jadi UVC ini bagus untuk membersihkan ruangan kosong. Misalkan nih, kalau di kantor, di rumah sakit, mungkin sebelum poliklinik buka, nah itu sebelum praktek dokter buka, itu bisa dibersihkan di UVC, pakai UVC, kasih lampu di sana. Nah itu nanti akan tanpa ada makhluk hidup ya, tanpa ada manusia di sana, dia akan materi yang terkena dengan lampu UV itu kalau ada bakteri dan virusnya itu akan terbunuh. Ya. Tapi begitu ada manusia itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Jadi penggunaannya hanya untuk ruangan kosong. Tapi kelemahannya juga namanya sinar UV ini kan juga nggak bisa menjangkau
seluruh ya. Jadi kalau ada lemari gitu di satu sisi lainnya kan nggak terkena. Maka itu biasanya di luar negeri lampu UVC ini dioperasionalkan mirip robot. Jadi ada robot yang bisa berjalan-jalan, bergerak-gerak, tapi ada lampu UV-nya. Sehingga dengan harapan dengan pergerakan melalui robot, seluruh ruangan bisa terekspos dengan UV ini. Nah, yang kelima adalah HEPA. Kita baca di sini, ya HEPA itu ya air purifier jenis ini banyak dipakai di ruangan operasi serta ruangan ICU. Ya. Nah, jadi HEPA filter. HEPA filter itu memang adalah teknologi filter yang paling kecil ya, yang direkomendasikan. Jadi dia itu singkatannya namanya ini high efficiency particulate air. Jadi diameternya demikian kecil sehingga dia efisiensi penyaringannya itu tinggi. Maka itu bisa digunakan sampai untuk memfilter virus ataupun bakteri. Ya, tapi kita nanti akan perlu tahu juga bahwa di pasaran semua filter yang bisa disebut HEPA filter itu kalau diameternya adalah 0,3 mikron. 0,3 mikron itu ya ekuivalen dengan apa ya? Kalau nano sekalian 1000 ya. Jadi sama dengan 0,3 mikron sama dengan 0,3 kali 1000, 300 nano. Ya, itu bisa disebut HEPA filter. Ya, tapi nanti teman-teman perlu tahu bahwa ternyata itu ada dua. HEPA filter itu dibagi dua. Ada HEPA filter yang disebut true HEPA, ada yang disebut medical grade HEPA. Ya, nah mungkin saya akan ganti sharing dengan ya ini. Nah sekarang pertanyaan atau merekomendasikan atmosfer sky ke prospek ya. Prospek itu macam-macam ya, bisa individual, bisa instansi, bisa perkantoran atau apapun juga. Teman atau Bapak Ibu harus menjelaskan dulu sih berbagai teknologi filtrasi pembersihan udara. Dan kalau biasanya saya jelaskan bahwa teknologi filter adalah salah satu teknologi yang tidak ada efek negatifnya dibandingkan teknologi-teknologi yang lain seperti tadi UVC, ozon, ya seperti itu. Nah terus biasanya saya tunjang juga kalau di rumah sakit karena saya banyak memasarkan ini di rumah sakit ya teman-teman, karena sejak pandemi COVID ini yang kelabakan terus terang adalah fasilitas kesehatan. Karena kalau saya boleh sharing, karena saya sudah hidup di rumah sakit, bekerja di rumah sakit hampir 20 tahun, itu sebenarnya gini, di rumah sakit itu terutama untuk ruang yang paling steril ruang operasi ya. Ruang operasi itu kan begitu kita buka dibedah gitu ya. Itu kan operasi kadang-kadang bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Itu bayangkan kalau di udara ini ada spora, ada debu, mikroorganisme, ada virus. Bayangkan tuh kalau masuk ke dalam organ tubuh kita yang dibuka, itu kan bisa terjadi infeksi. Maka itu di ruang operasi yang ideal ya, OK yang ideal di rumah sakit itu dilengkapi namanya HEPA filter sentral. HEPA filter sentral. Jadi itu udara dari luar tuh difilter, dilembabkan, diberi tekanan tertentu, terus terakhirnya di atas kamar operasi itu dilewatkan namanya HEPA filter. Jadi udara yang masuk ke ruang operasi itu sudah langsung udara yang steril. Bisa bayangin teman-teman ya. Nah, nanti itu ada penghisapnya di dinding bawah di sekitar ruang operasi itu ada tempat untuk menghisap udara yang di dalam ruangan tadi itu, terus diproses lagi seperti itu. Dilembabkan, diberi tekanan lagi, terus dilewatkan HEPA filter lagi. Seperti itu. Nah, ini prinsip kerjanya agak beda dengan HEPA filter atmosfer sky. Ya, itu HEPA filter sentral. Tapi kenyataannya tidak banyak ruangan operasi di rumah sakit ya, terutama rumah sakit kecil di daerah itu yang punya fasilitas seperti itu. Karena untuk membuat fasilitas HEPA filter sentral dengan tekanan negatif ya, biasanya ruang operasi itu tekanan negatif. Tekanan lebih negatif daripada
tekanan udara di luar ruang operasi. Kenapa? Tekanan positif. Tekanan positif, maaf ya Bapak Ibu, kalau ruang operasi tekanannya dibuat positif. Ya, supaya kuman kalau seandainya ada di dalam ruangan itu, kuman atau virus itu terdorong keluar, tidak terhisap. Karena negatif kan sifatnya menghisap. Nah, sebaliknya untuk ruang isolasi, seperti sekarang terjadi pandemi COVID, itu kan ruangan isolasi. Itu justru butuh tekanan negatif. Supaya apa? Supaya virus yang ada di dalam, yang diderita oleh pasien itu, tidak terdorong keluar. Seandainya tekanannya positif, dia akan terdorong keluar. Akan membahayakan orang-orang sehat di luar ruangan itu. Maka itu syarat ruangan isolasi adalah tekanan negatif. Ini sering ditanyakan oleh siapa? Oleh ya prospek, termasuk prospek rumah sakit. Apakah atmosfer ini bisa membuat tekanan jadi negatif? Nah, ini teman-teman perlu bisa menjelaskan juga. Ya, jadi atmosfer sky bukan alat untuk membuat udara bertekanan negatif. Tapi dia sistemnya adalah ventilasi dilusi. Jadi pengenceran. Jadi udara di dalam ruangan itu yang terkontaminasi ya, termasuk terkontaminasi oleh virus COVID ini, dia akan dihisap oleh atmosfer sky ini, dilewatkan filter HEPA-nya ya, terus ada filter-filter lainnya, filter outdoor, tapi utamanya filter HEPA. Setelah terfiltrasi, setelah bersih baru dihembuskan lagi di ruangan yang sama. Begitu terus berulang-ulang sampai udara di dalam ruangan itu steril atau bersih. Itu namanya ventilasi dilusi. Ya, ini agak beda dengan yang tadi kamar operasi tadi. Ya, kalau kamar operasi tadi udara yang masuk sudah langsung udara steril. Tapi kalau ini adalah udara itu diproses lewat unit HEPA filter atmosfer sky ini, istilahnya kayak diencerkan ya, dilewatkan HEPA, dikeluarkan lagi, dilewatkan HEPA sampai steril. Ya, jadi namanya ventilasi dilusi. Ya, jadi HEPA memang ada salah satu ini ya, coba saya lihat ya, saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Bentar saya cari. Ya, coba ini saya sharekan. Ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit. Coba saya buka, semoga teman-teman bisa melihat juga. Mana ya ini caranya nge-share? Bentar. Ini ya, ini terus share. Ya, lumayan, sudah lebih pintar sedikit. Ya, apakah kelihatan angka nomor 6 yang saya kotak merah itu? Bisa terbaca ya Pak Adi? Bisa agak digeser dikit bisa nggak Pak? Gini ya mestinya ya. Ya. Bentar ya. Oke, nah ini bentar. Oke, Ah. besaran nih. Tapi di HP saya bisa kayak dicubit gitu, Oke. gedein. Nah ini lewat laptop. Nah ini kelihatan ya. Ini salah satu terbaca ini Bapak. Ini sering di surat penawaran saya ke rumah sakit, apa ini selalu juga saya masukkan. Bahwa sesuai regulasi pemerintah dikatakan demikian, bahwa penghawaan atau ventilasi di rumah sakit memang harus mendapat perhatian khusus karena itu kan area steril ya, terutama untuk ruangan tertentu seperti ruang operasi, ICU, kamar isolasi, dan ruang steril lainnya. Ruang perawatan luka bakar apa itu ruang steril. Ruang tersebut harus dilengkapi dengan HEPA filter, bukan teknologi yang lain. Ini regulasi yang mengatakan. Jadi kalau ya tanya macam-macam ya udah tunjukin ini aja deh. Udah. Yang ngomong bukan kita ya. Nah, sekarang kita nanti akan mengarahkan bagaimana memilih HEPA filter yang bagus, yang baik, istilahnya yang medical grade tadi seperti yang awal saya katakan. Ya, nah ini, ya, ini adalah apa di itunya ya. Kembali ke sini lagi ya. Nah,
Jadi itu untuk di rumah sakit, Bapak Ibu sudah paham ya, kenapa HEPA filter itu lari sekali, karena memang rumah sakit itu secara regulasi dari berbagai teknologi udara itu yang banyak direkomendasikan adalah HEPA filter dan kedua UVC. UVC biasanya untuk pembersihan ruangan-ruangan seperti ruangan logistik yang isinya kertas-kertas rekam medis, kan bisa jadi jalan penularan COVID. Itu dibersihkan atau disterilkan dengan UVC. Tapi kalau untuk yang ada manusianya, itu yang dianjurkan adalah HEPA filter. Untuk rumah sakit kedua, seperti judul di materi ini adalah ruang tertutup. Ya, karena ternyata salah satu cara penularan COVID adalah melalui ruangan tertutup yang tidak punya sirkulasi yang baik. Ya, di perkantoran, maka itu ada namanya apa? Klaster kantor, ya toh. Itu salah satunya karena ini, Bapak Ibu. Karena ruangan tertutup yang tidak punya sirkulasi. Dan di zaman sekarang, termasuk di rumah sakit saya sekalipun, banyak rumah sakit juga, apalagi di kota besar yang gedungnya bertingkat, itu untuk mengatur sirkulasi udara yang terbuka, itu kayaknya nggak terpikirkan dulu, karena sekarang kan zamannya modern ya, semua pakai AC, pakai segala. Jadi untuk membuat terbuka semua itu jadi kesulitan. Bayangkan apalagi di kota besar dengan cuaca yang panas demikian, kalau jendelanya dibuka semua, itu selain udara panas yang masuk, juga polusi udara yang masuk. Jadi mungkin bukan meninggal karena COVID, tapi meninggal karena keracunan polusi udara. Ya, maka itu solusinya gimana? Nah, kayaknya HEPA filter portable adalah salah satu yang bisa kita rekomendasikan untuk itu, untuk mendapatkan fungsi itu ya. Akan saya lanjutkan di ini ya sekarang. Nah, jadi ini saya ambil dari tentang penularan COVID ya. Nah, ini saya bypass saja. Jadi atmosfer sky ini dalam pemasarannya bisa dipasarkan untuk dengan isu mengurangi polusi udara, terutama untuk prospek atau orang-orang yang tinggal terutama di kota besar yang berpolusi tinggi. Ya, dulu sebelum era COVID, kita banyak menjelaskan atmosfer sky ini dari poin isunya adalah polusi udara. Tepatnya adalah PM 2,5. Ya, particulate matter 2,5 mikron. Itu adalah partikel polutan. Ya, macam-macam untuk partikelnya, tapi disingkat PM 2,5. Jadi kontaminan udara yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron. Tapi sejak COVID ini, nah kita nggak banyak ngomong tentang kontaminan polutan udara, tapi ngomong tentang virus sasarannya. Ya, jadi tentang kuman ya, mikroba. Mikroba itu bisa bakteri, bisa virus. Ya. Nah, dapat masuk ke ruangan banyak cara ya, teman-teman bisa melalui ventilasi atau pintu bersihkan itu juga bisa menjadi sumber masuk mikroba ya, suplai air, sistem perpipaan di rumah sakit ya sering itu ya dari udara, maka itu di rumah sakit ada namanya ruang isolasi airborne untuk Nah, di dalam ruangan mikroba itu dapat berkembang biak ya, dan kemudian mati jika atau hilang jika ruangan dibersihkan. Nah, ini ada salah satu di artikel bahwa kasus salah satu yang menunjang COVID-19 ini penyebarannya adalah penyebaran yang terjadi di ruang kerja, di ruang tertutup. Bukannya di Indonesia kayaknya ya, tapi di seluruh dunia. Ini sudah ada case tadi. Jadi ini ada pernah dilakukan analisa. Jadi bagaimana penyebaran COVID-19 itu terjadi di ruang tertutup ya. Ini mungkin saya cepat aja. Ini pernah dicoba di Korea Utara. Nah, ini meja kerja untuk 13 karyawan yang bekerja di meja yang saling menempel satu sama lain. Ini kan sering ya, kalau di kantor-kantor kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ruangannya tertutup tanpa ventilasi,
banyak orang berinteraksi dalam waktu yang cukup lama. Nah ini diambil contoh, yang merah itu yang kasus dia udah terpapar ya, terpapar COVID-19, mungkin OTG ya, jadi karena dia masih bisa masuk kerja tentunya tanpa keluhan. Nah ini bisa efeknya seperti ini. Dia bisa menularkan ke orang-orang sekitarnya. Ini di lantai 11 tadi disimulasikan seperti ini. Nah, terus selanjutnya di lantai 11 lagi itu kalau dibiarkan mereka berinteraksi terus, itu akan terjadi penyebaran di dalam gambar ini, teman-teman. Maka itu COVID-19 itu ya sulit diberantasnya karena ini. Karena yang namanya OTG itu tanpa gejala, jadi dia nggak ada gejala terus masuk kerja, terus ruang sirkulasinya tertutup, jadi ibarat tiap dia ngomong, dia buka mulut, dia napas, itu mengeluarkan virus di dalam ruangan itu. Bayangin kalau ruangan itu tidak ada sirkulasi yang baik, itu kan seperti tiap dia ngomong, dia batuk, dia bersin, menghasilkan virus, dan kita orang yang sehat di sekitarnya akan menghisap udara yang sama. Itu terjadilah proses klaster-klaster dari perkantoran. Ini saya cepat aja, karena itu bukan ya, cuma untuk menunjukkan bahwa ini sudah diuji bahwa penularan melalui ventilasi ya, ventilasi sirkulasi udara yang kurang baik itu sudah diuji dan sudah dibuktikan. Ya, maka itu kayak di ruang apa restoran atau apa kan dianjurkan seperti ini. Ya, sedapat mungkin pintu selalu terbuka. Ya, perkantoran pun harusnya sekarang seperti ini, jendela selalu terbuka. Kalau makan, biasanya itu kalau di kantor tuh kalau makan kan bareng-bareng ya di ruang makan sama-sama ya. Nah, justru itu bahaya karena kalau orang makan kan nggak pakai masker. Nah, kalau ada satu yang OTG, terus biasanya mereka kan ngerumpi habis kantor. Itu akan saling menularkan. Ya. Terus juga untuk menghindari musik yang keras, terutama di kafe atau di rumah makan ya, karena kalau musik yang keras kita cenderung bicara itu lebih keras. Ya, kalau kita bicara lebih keras, otomatis droplet itu akan keluar dari ya rongga mulut kita lebih banyak, sehingga risiko penularan lebih tinggi lagi. Ya, terus menghindari sirkulasi. Ya, karena AC harus pakai ruangan tertutup juga. Tentu sirkulasi udara di ruangan tertutup ya. Karena AC juga sifatnya menghisap udara ya, terus didinginkan terus dikeluarkan lagi. Nah, ini kalau ada virus ya, termasuk virus COVID itu akan ya bersirkulasi. Ya, difilter kan, cuma didinginkan, dia dilewatkan di mesin AC hanya untuk didinginkan. Ini contoh juga, apalagi pakai kipas angin itu juga tidak dianjurkan kalau ruangannya tertutup, sehingga virus itu ya mana-mana. Nah, ini adalah yang dianjurkan, bagaimana kita mengontrol lingkungan sekitar kita untuk mengurangi penyebaran lewat airborne, lewat transmisi udara. Itu tadi, gunakan jendela terbuka ya, ada ventilasi yang keluar juga yang masuk, jendela terbuka, ya, terus ya, desinfeksi dari ada UV lamp mungkin juga bisa digunakan, UVC tadi juga. Nah, ini portable air cleaner ya, di sini yang kita bisa masuk dari sini. Bagaimana kita bisa melengkapi ruangan ini dengan air cleaner yang portable. Ini adalah aspek atmosfernya di sini. Maka itu di ruangan-ruangan sekarang sejak era pandemi COVID itu dianjurkan sirkulasinya seperti ini, terbuka ya. Jadi ada sisi di mana udara itu masuk, ada sisi di mana udara itu keluar. Itu adalah ventilasi yang baik. Istilahnya cross ventilation. Ya. Jadi
tanpa penghalang udara mengalir tergantung ya seperti ini. Jadi tanpa penghalang udara masuk terus langsung keluar. Tapi ini kan nggak mungkin zaman sekarang. Menurut Bapak Ibu, apakah mudah membuat ruangan seperti ini apalagi di perkantoran? Kayaknya nggak mungkin ya. Belum lagi kita buka jendela polusi udara yang masuk ya, bukan hanya COVID. Terus juga ada suatu studi yang menghubungkan bahwa ternyata polusi udara yang tinggi menyebabkan angka kematian karena COVID itu semakin meningkat. Ya, jadi penderita COVID yang tinggal di lingkungan yang polusi udaranya tinggi, itu angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan pasien COVID yang tinggal di lingkungan yang udaranya itu lebih bersih. Ya, peningkatannya hampir 15% angka kematian. Ya, itu cukup tinggi ya. Ini adalah beberapa regulasi di Indonesia tentang kesehatan lingkungan rumah sakit seperti tadi yang saya katakan ya. Ini ada juga peraturan Permenkes RI nomor 27 tahun 17. Dikatakan tidak dianjurkan melakukan fogging dan sinar ultraviolet untuk kebersihan udara. Jadi ultraviolet itu memang kontroversi ya Bapak Ibu ya, terutama UVC. Untuk manusia masih tidak dianjurkan, dan seandainya pun bisa disinyalir bisa untuk virus, kita harus tahu juga kekuatannya berapa lampu UV ini. Terus berapa lama virus itu kontak dengan lampu UV ini supaya virus itu terbunuh. Ya, jadi kalau ada tawaran lampu UV itu kita mestinya harus tanya lagi lebih detail kekuatannya berapa. Istilahnya wattnya ya kalau lampu ya mungkin ya. Berapa kekuatannya, terus berapa lama dia kontak dengan virus atau kuman sehingga virus atau kuman itu bisa terbunuh. Ya, nggak sembarang UVC mestinya ya seperti itu. Tadi seperti yang saya jelaskan, ini tentang PM2.5, ini terkait dengan polutan ya, tentang polusi udara. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, yang poinnya sebenarnya saya mau sampaikan itu adalah ini, bagaimana pertimbangan kita, kan tadi sudah kita jelaskan bahwa teknologi HEPA filter itu adalah salah satu, bukan satu-satunya mungkin di rumah sakit, teknologi yang paling dianjurkan saat ini, yang paling baik. Ya, untuk melindungi baik pasien maupun staf di rumah sakit, supaya tidak tertular oleh bakteri dan virus, ya, terutama virus COVID ini, karena virus COVID ini sudah memakan banyak sekali tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter yang sakit maupun sampai meninggal itu cukup banyak, ya, apalagi di Indonesia. Nah, maka itu disinilah peranan kita yang saya kasih tahu kesempatan tadi ya di sini nih, bagaimana kita bisa mengenalkan produk Atmosphere Sky yang basisnya adalah HEPA filter ke instansi kesehatan. Karena HEPA filter kita punya keistimewaan yang saya sebut tadi medical grade. Karena itu tadi diameternya itu 0,0024 mikro. Jadi kalau dibuat nano adalah 2,4 nano. Padahal ukuran virus ya, ukuran virus COVID ya, bentar ya, tak lihatkan dulu di sini. Nah, gambar ini mungkin jadi teman-teman harus tahu juga kalau menjelaskan ke prospek bahwa virus itu adalah ukuran mikroorganisme yang paling kecil. Rata-rata ukurannya adalah 0,1 mikron atau 100 nano. Kalau untuk COVID ini ukurannya adalah antara 60 sampai 140 nano. Jadi ya kalau di rata-rata ya sama sih 0,1 mikron atau 100 nano. Jadi kalau ada filter ya yang diameternya di atas 100 nano, kira-kira bisa nggak terfilter virus COVID-nya? Nggak bisa. Ya, maka itu terakhir kemarin, minggu kemarin, kalau saya boleh sharing, itu saya sama teman saya itu mempresentasikan di rumah sakit pemerintah ya di daerah Mojokerto sana, di mana dia sebenarnya sudah membeli 68 unit alat ya. Nggak apa-apa saya sebut merek, kita sama-sama yang beli kan, mereknya Panasonic. Ya, mungkin air purifier juga. 68 unit loh Bapak Ibu. Banyak itu.
Ternyata setelah digunakan, mereka baru mempelajari, ternyata baru tahu bahwa diameter filternya, saya nggak tahu dia pakai filter HEPA atau filter yang lain, itu lebih besar dari ukuran virus. Sehingga mereka baru sadar ternyata bahwa alat yang dibeli sebanyak itu tidak bisa, tidak berguna. Maka itu kemarin waktu itu kita diberi kesempatan untuk mempresentasikan atmosfer sky. Dan setelah saya jelaskan, saya berikan data pendukung termasuk hasil laboratorium dari MB sendiri maupun dari rumah sakit saya yang waktu itu juga sempat menguji tentang kinerja ya atmosfer sky ini untuk memfilter kuman ya. Waktu itu kita gunakan untuk memfilter kuman itu ya rumah sakit itu akhirnya kemarin ya itu 22 unit. Baru hari lalu lah terinstall. Ya, tapi itu sebelumnya dia sudah keliru membeli Bapak Ibu. Dan itu saya lihat banyak sekali ya, karena sejak era COVID ini banyak perusahaan-perusahaan nggak jelas gitu tiba-tiba memproduksi alat pembersih udara, pemurni udara, seperti masker lah. Masker itu macam-macam mereknya, sampai kita nggak tahu itu yang benar yang mana, yang benar-benar medical grade enggak tuh nggak jelas ya, karena semua memproduksi demi ya karena memang ending topiknya kan COVID sekarang. Jadi mereka bisnisnya dialihkan ke arah sana semua. Tapi ya itu tadi kualitasnya jadi diragukan, kita nggak jelas. Ya, nah ini perlu kita sampaikan juga bahwa jadi kata kunci yang pertama adalah bahwa filter kita itu adalah 0,0024 mikron. Nah, kalau saya biasanya bulatkan 0,03 mikron lah. Nggak susah ingatnya ya, 3 mikron, 2,4 nano. Terus juga mungkin saya bisa sharingkan teman-teman, nanti mungkin di sini kayaknya ada, di sini aja. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana memilih HEPA filter? Ya karena juga banyak kalau Bapak Ibu lihat di toko-toko elektronik ya, itu kan juga ada alat pemurni air HEPA filter. Nah, kalau saya boleh sharing kemarin tuh Bapak Ibu mungkin tahu ya alat pijat yang sering ada di toko-toko buku yang sering kita diminta untuk dokter. Suatu saat dia juga produksi ini juga, Bapak Ibu. Dia produksi alat pemurni udara dengan HEPA filter. Terus karena kenal ya, saya pernah beli alat pijatnya itu, dia telepon saya karena mungkin saya tahu dokter, ditawarin, Heri, mungkin butuh alat ini untuk rumah sakitnya. Saya pura-pura nggak tahu. Oh iya, kayak beneran kita juga mau pengadaan Bu untuk ruang isolasi. Bisa tolong diberi informasi lebih lengkap, lebih di alat yang ditawarkan. Ya dia namanya itu ya kasih brosur, kasih apa ya. Memang klaimnya bisa untuk COVID segala. Ya, filternya bisa untuk virus termasuk COVID segala. Tapi begitu saya minta, bisa nggak ditunjukkan hasil ujinya? Waktu itu saya tunjukkan, saya ngomong gini sih, saya juga ditawari produk lain nih, tapi dia bisa menunjukkan hasil ujinya bahwa alatnya dia memang terbukti bisa untuk bakteri dan virus. Terus saya kasih hasil ujinya atmosfer sky, tapi tanpa saya tunjukkan bahwa itu mereknya atmosfer sky, itu hasil ujinya saja. Sampai sekarang dia janji aja ya nanti akan saya tanyakan ke perusahaan atau ke atasnya, tapi sampai sekarang nggak pernah dikirim data itu, Bapak Ibu. Ya saya yakin nggak ada sih. Ya, karena dia memang sebelumnya bukan di bisnis tentang HEPA filter, tentang filtrasi udara, tentang kesehatan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita perlu jeli untuk memilih. Nah, ini ada panduan bagaimana kita memilih HEPA filter. Nah ini kita bisa sharingkan ke rumah sakit ya, ke instansi kesehatan. Kalau prospek instansi kesehatan, bagaimana memilih HEPA filter yang benar, yang istilahnya medical grade, supaya nggak salah beli. Ya. Coba ini saya lanjutkan. Jadi sebenarnya HEPA filter itu sistemnya filter saringan ya, filtrasi yang saya katakan tadi, seperti kalau kita nyaring kopi, nyaring teh ya, itu aja. Ini letaknya itu kan pasti diameternya lebih tinggi daripada, lebih besar daripada diameter saringannya kan. Kalau lebih kecil kan pasti lewat itu. Ya, demikian juga produk kita ya. Jadi, nah ini pertimbangan penting dalam memilih filter udara. Kita perlu tekankan manfaat apa yang dicari, targetnya. Saya katakan waktu itu di rumah sakit yang minggu lalu saya presentasikan, kalau memang targetnya Bapak Ibu untuk menyaring debu, ya dengan kalau kita targetnya untuk menyaring bakteri dan virus. Ya kan? Kalau untuk menyaring debu, ya nggak perlu diameter 0,00
24 mikron. Ya, mungkin 0,3 mikron aja sudah cukup. Tapi kalau targetnya untuk virus, apalagi virus COVID, karena memang trending topiknya COVID rumah sakit sekarang, itu Bapak Ibu perlu jeli melihat ya filter HEPA yang bagaimana, yang memang istilahnya medical grade sehingga bisa digunakan di instansi kesehatan untuk bisa memfilter sampai kontaminan sampai seukuran virus. Yang kedua perlu tahu efisiensi filternya, karena semakin kecil diameternya, tentunya filter itu akan semakin efisien. Semakin persentasenya mendekati 100% dalam memfilter kontaminan. Kalau dalam hal ini virus ya, kita ngomong virus ya, persentasenya mendekati 100% dalam memfilter virus. Terus kinerja filternya perlu diperhatikan, terus masuk efisiensi energinya. Hemat nggak dia terhadap energi? Karena untuk pemakaian di ruang isolasi segala itu harus beroperasi sampai 24 jam. Karena kan pasiennya terus bernapas, kan tiap saat dia mengeluarkan virus. Jadi alatnya pun juga harus bekerja terus. Dan untuk bekerja terus kan pasti butuh energi listrik. Nah, ini kalau kita bisa dapatkan alat yang hemat energi, tentunya akan efisien secara energi maksudnya. Terus juga kalau bisa ada pengakuan sertifikasi dari badan independen yang memang kredibel ya. Itu juga pengakuan dari pihak luar ya ini. Terus ada fitur-fitur tambahan yang memang fungsinya kita butuhkan dan mempermudah dalam proses maintenance berikutnya. Terus adanya garansi ya. Terus layanan penjualannya juga perlu kita perhatikan karena ini bukan alat yang murah ya toh, harganya cukup tinggi sehingga layanan penjual after sale service-nya kita perhatikan. Jangan sampai kita nanti beli sudah virus COVID mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi bisa nggak ada, perusahaannya ikut nggak ada juga. Padahal alatnya udah kita beli mungkin hampir 20 sampai 25 juta. Kan konyol kalau seperti itu ya teman-teman. Terus harga juga dipertimbangkan. Kita masuk satu persatu. Itu tadi yang saya katakan tadi yang awal. Kalau manfaatnya untuk debu sama untuk menyaring bakteri dan virus, ya beda. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyaring virus, ya tentunya pakai HEPA filter yang kelas atau ratingnya, grade-nya lebih tinggi. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Ya. Seperti ini dijelaskan di kata-kata di bawah. Untuk menyaring kopi ya butuh saringan kopi, bukan saringan apa ya. Kira-kira gitu. Ya, ini contoh ruang clean room ya. Adalah ruangan tertutup yang dilengkapi. Nah, ya. WP to control the levels of airborne particulate matter. Ini kontaminan ya. Kalau kita ngomong particulate matter ini kontaminan yang ada di udara. Nah ini Bapak Ibu juga biasanya perlu jelaskan. Jangan hanya ngomong ke rumah sakit atau ke rumah sakit terutama ya. Kalau ke prospek mungkin individu mungkin nggak terlalu tanya detail. Tapi kalau orang rumah sakit itu pasti lebih detail dia. Nah, kita perlu jelaskan tentang klasifikasi filter. Ya, ini adalah klasifikasi dari filter. Ada filter yang kasar, ya, pre-filter, ya. Di atmosfer kan ada yang di luar sendiri itu kayak di AC itu pre-filter namanya, itu filter untuk menyaring kontaminan-kontaminan yang kasar ya. Ada namanya fine filter untuk kontaminan yang lebih halus. Ada yang terakhir tadi yang HEPA, high efficiency particulate air atau HEPA filter. Ya biasanya istilahnya kalau pakai EU, ini EU kelas H. Kalau yang atas tadi EU kelas G, EU kelas M dan F. Terus ada lagi sebenarnya HEPA filter yang paling sangat kecil sehingga saking kecilnya dia dinamakan sebagai ULPA, ultra low penetration air ya. Itu yang paling tinggi grade efisiensinya ya. Pembagian filter HEPA ya kelasnya ya. Itu ada 2, selain kelas HEPA ada juga MERV, namanya MERV rating. Ya ini Bapak Ibu bisa tunjukkan ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya.
ada MERV rating 1 sampai 20 ya. Terus Bapak Ibu lihat di kolom sebelah kanan, filter type ya, tipe filter dan partikel-partikel apa aja yang dihilangkan. Yang itu MERV 1 sampai 4 ya, rating MERV 1 sampai 4 itu adalah kotoran kontaminan yang kasar ya. Terus yang semakin bawah semakin kecil ya ukurannya. Yang MERV 5 sampai 8 itu spora jamur, ya debu-debu kontaminan saat kita memasak, hairspray rambut ya. Terus perabot ya. Nah, terus kalau Bapak Ibu lihat, nah untuk virus ya, bakteri itu bisa ini ya, bakteri itu bisa difilter dengan MERV rating 13 sampai 16. Ya, bakteri, smoke, senis itu apa ya? Bersin ya. Kontaminan waktu kita bersin mungkin. Nah, yang virus Bapak Ibu lihat ya, yang paling bawah itu adalah MERV rating 17 sampai 20. Di MERV rating 19-20 itu bisa disebut sebagai ulpa tadi Bapak Ibu ya. Jadi ulpa itu sama dengan HEPA juga, tapi yang MERV ratingnya 19 sampai 20. Nah, untuk MERV ratingnya dari HEPA filternya atmosfer sky itu ada di MERV 17 Bapak Ibu. Ya, kalau klasifikasi H dia termasuk H13. H13 atau MERV 17. Ya, itu yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui. Maka itu ya bisa digunakan untuk virus ya. Karena efisiensinya Bapak Ibu bisa lihat ya, yang kolom nomor 2 itu adalah efisiensi. Ya, dia hampir 99%. Ya. Bapak Ibu lihat ya, untuk virus, sedang untuk bakteri itu cukup yang efisiensi sekitar ya 90-95%. Tapi kalau untuk virus itu efisiensinya harus 99%. Nah, itu tadi berdasarkan klasifikasi MERV. Nah, kalau yang satunya lagi, jadi filter HEPA itu ada 2 macam sistem pengklasifikasian. Tadi saya sebutkan yang atas ini pakai MERV namanya MERV rating. Yang satu adalah ini, pakai EH atau U. Ya, sama, ada tingkat efisiensinya juga. Nah, untuk filter HEPA atmosfer sky itu ada di H13 kelas ya, ini namanya kelas HEPA H13. Efisiensinya sudah 99,99 ya. Ini yang penting untuk kita tekankan saat kita menjelaskan HEPA filter yang ada di atmosfer sky. Ini definisi HEPA tadi saya katakan, kalau sudah bisa menyaring 0,3 mikron, dia bisa dikatakan HEPA. Tapi untuk virus karena ukurannya lebih kecil dari 0,3 mikron, dari 300 nano, maka itu perlu HEPA yang namanya HEPA medical grade, yaitu yang MERV ratingnya minimal 17 atau HEPA kelasnya minimal H13. Ya, ini ya, efisiensi filter yang MERV 17. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Jadi ukuran virus itu hanya bisa disaring dengan MERV rating minimal 17. Terus yang ketiga, kinerja filter. Kalau kita ngomong kinerja filter, itu kita banyak ngomong tentang, kalau istilahnya di sini adalah CADR. Itu singkatan dari Clean Air Delivery Rate. Jadi bagaimana suatu alat itu ya bisa menghasilkan udara steril, kecepatannya seberapa cepat. Ya, CADR, Clean Air Delivery Rate. Seberapa cepat alat itu memproses udara yang terkontaminasi sehingga menghasilkan udara yang steril, kira-kira itu. Karena dari sini nanti kita bisa menghitung namanya ACH, Air Change per Hour. Karena untuk syarat ruang isolasi di rumah sakit, ya, ruang operasi itu ada ACH Bapak Ibu, itu dalam 1 jam itu pertukaran udara di ruangan itu berapa kali. Ya, itu kalau ruang isolasi minimal 12 ACH-nya. Nah, Bapak Ibu bisa menghitung ACH ini kalau Bapak Ibu tahu
CADR-nya itu berapa dan volume ruangan itu berapa. Sehingga itu kalau dibagi nanti akan ketemu berapa kali udara di ruangan itu dibersihkan dalam waktu 1 jam. Nah, syarat minimal untuk ruang isolasi itu 12 kali. Air change per hour, ACH singkatannya. Untuk alat atmosfer sky itu CADR-nya adalah maksimal bisa 8,5 meter kubik per menit. Itu di speed 5. 8,5 meter kubik per menit. Jadi kalau 1 jam berapa? Berapa udara bersih yang bisa dihasilkan oleh atmosfer sky dalam waktu 1 jam? Kalau 1 menit 8,5 meter kubik itu adalah 510 meter kubik per jam. Ya. Jadi kalau ruangan itu volumenya katakanlah, nanti dihitung aja ya, itu nanti untuk dibagi supaya ketemu ACH. Jadi ini CADR-nya juga termasuk parameter yang perlu kita sampaikan juga saat kita menyampaikan tentang kinerja unit ini. Nah, ini ACH adalah indikator berapa kali dalam 1 jam sebuah alat penyering udara dapat melakukan pertukaran udara dalam ruangan. Nah, ini produk atmosfer sky sudah mendapatkan sertifikasi terkait kinerja, yaitu CADR-nya yang tinggi. Itu yang memberikan sertifikasi adalah AHAM. Mungkin sering dengar ya. AHAM ini adalah organisasi di dunia ya, AHAM certified ya, karena kemampuan atmosfer sky ini CADR-nya cukup tinggi. Terus energi, tadi yang saya katakan tadi, karena alat ini harus beroperasi dalam waktu yang cukup lama, apalagi untuk di rumah sakit, sehingga harus hemat energi. Ya. Sudah mendapatkan sertifikasi dari Energy Star. Sertifikasi dari badan independen yang mungkin Bapak Ibu bisa perlu ketahui adalah dari Alergi UK. Jadi atmosfer sky itu bukan untuk kontaminan polutan juga bakteri dan virus, tapi juga untuk alergi, karena beberapa pasien atau penderita alergi, terutama alergi udara, alergi debu, alergi bulu hewan, ya itu akan banyak dibantu oleh alat-alat yang HEPA filter mirip atmosfer sky ini Bapak Ibu ya. Ya, ini kalau kita ingin tahu bagaimana tentang atmosfer sky kinerjanya terhadap masalah alergi, seberapa besar dia bisa membantu, Bapak Ibu bisa lihat di websitenya Alergi UK. Ya, memberikan rekomendasi alat-alat apa saja yang sudah mendapatkan sertifikasi dari badan ini sehingga bisa digunakan untuk mengatasi masalah alergi, dan salah satunya adalah atmosfer sky. Nah, jadi ini adalah perbandingan berbagai macam alat pemurni udara yang ada di dunia Bapak Ibu ya. Berbagai merek ya. Yang atmosfer sky yang sebelah kiri sendiri. Ini merek-merek lain yang ada di dunia. Nah, ini kemampuannya dilihat dalam memfilter atau menyaring bakteri, alergen, ya alergen dari bulu hewan, kucing, asap, rokok, ya, alergi dari anjing, debu, formaldehid, jamur, ya fungi, lateks, jamur, spora jamur, polen, ya VOC termasuk virus ya nomor 22 Bapak Ibu bisa lihat kurang besar ya ini ya. Tak besarin ya. Yang terakhir tuh merah tuh virus. Nggak banyak Bapak Ibu yang bisa memfilter virus. Ya, dari merek-merek yang bagus di atas ternyata atmosfer sky bisa. Ya karena diameter HEPA-nya, MAF ratingnya tinggi. Selanjutnya, fitur tambahan ini perlu kita ketahui juga bahwa salah satu kelebihan dari atmosfer sky adalah punya fitur tambahan di mana alat ini bisa dioperasikan secara online. Beda dengan atmosfer yang generasi lama,
yang waktu itu belum diganti oleh Sky itu tidak bisa dioperasikan secara online. Jadi atmosfer Sky ini bisa dioperasikan dan dikontrol secara online lewat aplikasi namanya Atmosphere Connect. Lewat itu di-download dari Play Store maupun iOS ya, Apple ya. Nah, satu aplikasi ini Bapak Ibu itu bisa mengontrol ya atau meremote unit atmosfer Sky itu sampai 25 unit. Ya, termasuk ini. Bapak Ibu bisa lihat usia filternya, bisa tahu pre-filternya berapa persen. Filter life remaining. Jadi usia filternya tinggal sisa berapa persen. Dia bisa tahu. Ini 63%, HEPA filternya 84%, karbon filternya 81%. Ya. Jelaskan ya Pak, atmosfer Sky ini bekerjanya udara difilter lewat pre-filter dulu, itu dilewatkan HEPA filter untuk memfilter semua kontaminan udara termasuk bakteri dan virus. Terakhir adalah karbon filter. Karbon filter itu untuk memfilter bau, ya, menghilangkan bau. Jadi saringannya ada 3. Paling depan sendiri ada pre-filter, mirip di AC, yang kalau kita buka AC yang ada hitam itu ya, paling depan itu namanya pre-filter, mirip di sini. Kemudian yang kedua HEPA filter, ini otak utamanya, baru terakhir karbon filter. Ini bisa kita lihat berapa persen usianya dia, masih sisa berapa persen. Pertama untuk rumah sakit ini perlu tahu, karena kan dia harus persiapan, harus ada anggaran untuk penggantian. Sehingga kalau filternya masih lama, ya mungkin anggarannya bisa ditunda. Untuk usia pre-filter itu, kalau pre-filter itu tinggal dibersihkan aja Bapak Ibu. Ya mirip dengan air mengalir, terus dikeringkan atau lagi. Nah kalau HEPA filter itu tidak boleh dimanipulasi. Jadi misalkan divakum atau disikat, itu sebaiknya jangan. Karena apa? Akan merusak struktur porinya sehingga mungkin diameternya bisa berubah. Jadi kalau yang saya anjurkan biasanya kalau memang mau dibersihkan, mesti nggak dibersihkan nggak apa-apa sih. Tapi kalau memang mau di apa ya, kadang-kadang orang tuh takut gitu loh. Kalau ada virusnya sana mungkin virusnya masih hidup segala ya. Karena dalam pikirannya seperti itu, padahal ya virus yang terperangkap tuh lama-lama juga pasti mati juga. Ya bukan lama-lama, dalam waktu 1 hari pun dia pasti akan mati juga. Tapi mungkin nggak bisa langsung mati kan seperti itu. Kecuali kalau lampu UVC itu mungkin bisa langsung mati. Tapi kalau filter ini kan dia terperangkap. Terhisap kan, terperangkap dalam filternya, lama-lama dia akan itu bisa juga dijemur aja di terik matahari, itu nanti pasti sama virus apa pasti akan ya untuk menjamin ya. Padahal meskipun nggak dijemur itu nggak apa-apa. Di rumah sakit saya itu sudah pasang tahun berapa ya, 2018, waktu sebelum era COVID itu rumah sakit kita baru pakai 2 unit alat ini yang lama ya, belum yang Sky. Itu untuk ruang isolasi di ICU Bapak Ibu. Jadi belum ada era COVID. Sampai sekarang pun belum penggantian HEPA. HEPA-nya belum penggantian. Jadi usia HEPA filter itu kalau sesuai dengan informasi dari MB itu bisa 2 sampai 4 tahun. Tergantung kualitas sudah masuk. Ya, jadi cukup awet ya. Kalau Bapak Ibu lihat videonya HEPA filter lama HEPA filternya. Kalau karbon filter itu bisa 8 bulan sampai 1 tahun penggantiannya. Ya, jadi ini fitur tambahan yang ada di Atmosphere Sky. Namanya Atmosphere Connect, ya, aplikasi Atmosphere Connect. Terus juga ada pengontrolan ini. Jadi kipasnya, kecepatannya apa itu bisa dikendalikan dari aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya alat ini di rumah, Bapak Ibu di luar negeri atau di luar kota, selama itu terakses internet, Bapak Ibu tetap bisa menyalakan atmosfer dari luar, mengendalikan, meremote juga. Jadi untuk fungsinya ini untuk meremote, mengendalikan dari jarak jauh juga. Di sini adalah panel-panel untuk mengetahui tentang apa ya, kinerjanya maupun komponennya itu usianya berapa, ya, berapa lama. Oke, itu fitur tambahan yang mungkin perlu diketahui. Oh ya, alat ini juga itu Bapak Ibu ya, akan namanya mode ini night ya. Night itu untuk mode tidur. Jadi kalau malam itu suaranya halus sekali alat ini. Jadi
kalau mode night ini dinyalakan, alatnya tetap berfungsi, tapi suaranya itu nggak dengar, nyaris nggak terdengar, halus sekali. Memang tingkat kebisingannya rendah. Jadi untuk kecepatan 5, ya kecepatan paling tinggi itu berapa ya kebisingannya? Oh salah ini yang listriknya 47 watt, tapi kebisingannya lupa datanya, nanti saya cari lagi. Yang jelas dibandingkan yang lama, alat ini yang baru ini Atmosphere Sky lebih sangat soft suaranya, ya nyaris nggak terdengar. Ya, ini adalah fitur tambahan yang perlu kita perhatikan juga atau kita informasikan. Nah, garansi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau beli alat elektronik rata-rata garansinya berapa? 1 tahun, paling lama 2 tahun. Waktu Atmosphere yang lama itu garansinya kalau nggak salah 2 tahun. Tapi Atmosphere Sky ini oleh MB digaransi 5 tahun Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Jadi itu salah satu juga untuk menunjukkan bahwa kalau ingin tahu alat itu bagus atau enggak, lihat aja juga garansinya. Karena nggak mungkin perusahaan memberikan garansi yang panjang kalau dia tidak yakin alatnya itu kualitasnya bagus. Itu simpel aja sih sebenarnya. Iya kan? Nah, itu juga salah satu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan pandangan ke prospek bahwa alat yang kita tawarkan ini bukan alat biasa seperti yang lain, tapi memang punya sesuatu yang istimewa gitu loh. Dari garansinya kita bisa lihat. Ya, jadi garansinya Atmosphere Sky bisa sampai 5 tahun. Ya. Nah, apa-apa yang digaransi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang tidak termasuk garansi ini pre-filter, ya karena pre-filter kan digunakan ya. Nah, kabel listrik kesalahan penggunaan. Layanan itu juga perlu diperhatikan. Ya, service centernya gimana, terus supply filternya gimana, ketersediaan produknya itu jangka panjang gimana. Bapak Ibu perlu tahu, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih baru di MW ya, bahwa untuk produk home tech dari MW, ya contoh kayak kemarin Atmosphere yang lama, begitu produk itu discontinue ya, digantikan oleh produk yang generasi baru, MW akan menyediakan spare part-nya itu sampai 10 tahun ke depan. Ya. Jadi maka itu rumah sakit saya kemarin yang waktu itu beli Atmosphere yang lama, sekarang sudah nggak ada. Saya katakan nggak usah takut. Sampai 10 tahun ke depan, sejak dia digantikan Atmosphere Sky, itu alat ini tetap untuk ketersediaan spare part-nya ada. Ya, bahkan MT biasanya kalau akan digantikan dengan generasi baru, biasanya ada kesempatan untuk trade-in juga. Trade-in tahu ya, jadi tukar tambah. Yang lama dibeli oleh MT, terus kita nambah, dengan lihat yang lebih murah, kita dapatkan unit yang baru. Ya, itu perlu juga kita sampaikan. Ya, jangan sampai kita beli karena ini produknya harganya juga tidak kecil ya. Jangan sampai produk ini tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Ya, itu perlu tahu service center, ya ketersediaan filter untuk jangka panjang, terus konsultasi. Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa DMB juga menyediakan namanya Sky. Ada nomor WA-nya, saya lupa, nanti Bapak Ibu bisa tanya ke yang mengundang deh. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin nggak perlu kontak ke yang mengenalkan, bisa langsung WA ke hotline Sky dan akan dijawab. Sudah pernah saya coba. Ya harga, ada kualitas, ada harga. Ya Bapak Ibu tahu bahwa harga untuk Atmosphere Sky itu dibandingkan dengan yang saya katakan tadi HEPA filter sentral untuk rumah sakit, Bapak Ibu perlu tahu untuk membuat satu ruang isolasi ya dengan HEPA filter ya, ruang isolasi atau ruang operasi yang dilengkapi dengan HEPA filter sentral ya. Itu butuh investasi sekitar 150 jutaan untuk satu ruangan yang ukurannya 40 meter persegi. Ya, 40 bentar. Kurang lebih 40 meter persegi. Itu sekitar investasinya 150 juta. Padahal Atmosphere Sky, Bapak Ibu tahu ya,
dia punya kemampuan untuk mengcover ruangan, satu unit mengcover ruangan luasnya berapa? Luas berapa untuk satu ruangan? 43 meter persegi. 43 ya, kurang lebih 7 Ya. kali 6 ya. Nah, 43 meter persegi. Tapi harga atmosfer sky dibandingkan tadi 150 juta itu 1/6 kalinya. Nah itu, kenapa waktu kita tawarkan ini ke rumah sakit juga mikir daripada dia membuat tuh harganya lebih tinggi, terus butuh waktu lebih lama. Nah kalau itu nanti jadi virus COVID-nya, pasiennya sudah tidak tertangani lagi kan. Jadi mereka dikejar waktu, mereka itu banyak menggunakan yang portable. Portable yang mana? Yang bagus. Nah sebenarnya terus ya bahwa produk kita di pasaran itu nggak ada saingannya kecil sekali, hanya ada 1-2 merek aja lah yang mungkin filternya setara ya 0,03 mikron, dan itu pun dia juga tidak memasarkan secara bombastis, maksudnya buka iklan di mana-mana gitu loh. Tapi saya tahu kualitasnya dia cukup bagus juga. Maka itu Bapak Ibu kalau nggak, artinya apa? Saingan kita, kompetitor kita untuk kelas yang sama itu sedikit kecil. Jadi persaingannya apa ya? Minim persaingan sebenarnya dengan merek lain ya. Maka itu rugi kalau kita sebenarnya nggak bisa mengenalkan ini, unit ini. Ya, tapi untuk filter ultra lebih mahal kan. Padahal tadi saya sampaikan dengan HEPA dengan MERV rating 17 ataupun HEPA kelas 13 itu sudah cukup untuk kalau kita target kita adalah virus. Ya. Ya, terus ada juga tadi fitur tambahan itu otomatis akan meningkatkan harga. Ya, karena bisa dioperasikan secara online, kemudahannya ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau diomong mahal atau tinggi, mahal dibandingkan apa? Karena kalau dibandingkan dengan HEPA filter sentral itu jauh lebih mahal. Maka itu banyak rumah sakit yang begitu saya informasikan ini, saya tunjukkan kinerjanya, mereka banyak menggunakan. Jadi mungkin iseng Bu Maria minta saya untuk sharing. Jadi memang saya Bapak Ibu selama pandemi ini banyak memasarkan unit ini memang di rumah sakit. Dari mulai pandemi Maret sampai Desember minggu kemarin itu kalau saya hitung ada sekitar 184 unit. 184 unit yang ya istilahnya saya pasarkan ya. Saya dengan tim saya ya tentunya. Itu yang untuk orang perorangan hanya 5 unit aja. Itu kalau saya itu hanya 3 orang. Ya 3 orang itu 5 unit. Sisanya itu adalah rumah sakit semua. Dan rumah sakit yang menarik Bapak Ibu. Kalau satu sudah beli cocok, terus ada rumah sakit temannya itu tanya, kan dia saling kenal tuh. Kamu pakai apa? Nah, itu kita langsung merekomendasikan sendiri. Jadi kadang-kadang saya tuh sering terima telepon tuh, nggak tahu ini saya tanya, Bapak, ini saya dapat dari mana? Dari si A, dari rumah sakit, dari rumah sakit, sudah ketular sendiri. Ya, karena itu keunggulannya produk yang lewat network marketing, karena di pasaran. Jadi otomatis user pemakai yang puas itu akan mengiklankan sendiri. Ya, itu saya ngomong ke teman saya yang saya cerita sini, itu nanti akan itu akan mengiklankan sendiri kok, kamu gak usah takut, nanti dia akan cerita lagi seperti itu. Dan memang kenyataannya demikian. Ya, jadi ini adalah berbagai poin-poin penting yang perlu kita sampaikan saat kita istilahnya ya merekomendasikan produk atmosfer sky. Oh ya, kemarin ada hal yang menarik juga Bapak Ibu. Aku saya kemarin sharing ya, presentasi di Rumah Sakit Mojokerto itu adalah salah satu tim, ketua tim pengendalian infeksi itu tanya. Waduh, saya agak takut juga karena orang kayaknya bahasa tubuhnya kok agak-agak kayak nggak welcome gitu loh, kayak nggak enak. Waduh, saya takut nanti apa nih pertanyaan dia. Itu dia tanya sih, gimana saya yang mengenalkan alat ini bisa membuktikan, menunjukkan bahwa alat ini bisa seperti yang saya ceritakan. Apa buktinya? Ya, apalagi kalau dia dokter juga, pasti minta bukti kan. Nah, waktu itu ini juga saya sharingkan aja, kalau waktu itu gini Bapak Ibu,
rumah sakit saya waktu itu menggunakan alat ini adalah tahun 2018 yang lalu. Ada COVID, waktu itu tujuannya untuk membuat ruang isolasi di ICU itu yang steril, supaya steril. Jadi waktu itu direktur kami, karena saya tahu saya di MB, dia tanya, apa buktinya? Kan biasa tuh kalau yang orang yang jual katanya mesti barangnya kecap tuh nggak dia nomor satu. Dia ingin diuji. Udah oke lah kalau gitu kita uji. Di rumah sakit memang sering dilakukan namanya swab udara, Bapak Ibu. Jadi udara di ruangan itu dilakukan swab, ya, diperiksa gitu, nanti dilihat di dinding, di lantai itu kumannya berapa, ya, apa steril, kotor atau enggak. Itu nanti ada itu dilakukan uji ya. Waktu itu ya udah kalau memang mau diuji, oke diuji. Jadi waktu itu alat itu dimasukkan di ruangan ICU. Ya, waktu itu belum ada pasien, yuk kan, gambarnya mungkin ada sekaligus saya share. Nah, setelah itu diisi pasien, ya pasien yang waktu itu saya tahu diisi pasien dan 2 hari kemudian dalam kondisi ada pasien, udaranya diperiksa lagi dengan kondisi sesudah dipasang alat atmosfer ini ya. Nanti saya lihatkan, enggak ini datanya. Ini adalah hasil lab di ICU rumah sakit kami sebelum, nah ini jadi hasil pemeriksaan udara di ICU waktu itu tidak, jadi belum dipasang alat atmosfer. Ini masih uji ini di keliru ya, belum saya share ya. Saya share dulu ini di share. Oke, sudah bisa lihat? Sudah bisa lihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Nah, saya besarin dikit. Nah, ini gerakannya. Nah, ya. Ini diuji oleh lab mikrobiologi UB. Bapak Ibu lihat tanggalnya 2018 ya. Jadi belum era COVID ini. Ya, kalau lihat nah ini tanggal di bawah 31 Mei 2018. Ya, jadi waktu itu taruh alat ini di udara di ruangan ICU itu yang ukurannya kurang lebih 2 kali 2 meter persegi dalam kondisi kosong, nggak ada pasien. Jadi murni udara di ICU itu diukur. Nah ternyata ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini pengujiannya 23 Mei, ya kamar ICU pre 23 Mei ya Bapak Ibu, ingat tolong itu udara di lantai dan di dinding. Nah, saat itu ditemukan jumlah bakteri aerobnya adalah 7, ya di lantai 3, di dinding 8. Ya, nah ini bakteri ini negatif, ini negatif. Tapi jumlah bakteri aerob itu di udara ditemukan jumlahnya 7. Ya. Satuannya itu CFU ya. Kalau satuan bakteri udara itu hitungannya CFU, koloni, berarti koloni per meter kubik ya. 10 CFU per meter kubik ya. Sudah normal sih. Ya, karena itu kan ketentuan Kemenkes itu tidak boleh melebihi 10, tapi di kita waktu itu 7. Sebenarnya sudah bagus, sudah normal. Ya. Nah, terus ini kalau mau lihat halaman berikutnya gimana ya? Kalau lihat halaman berikutnya gimana ya, Pak Adi ya? Di apa ini? Dipijit supaya nggak usah keluar lagi. Di situ ada kayak tanda panah di sebelah kanan gitu, Pak. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak boleh, tak keluar lagi, nggak masalah. Pak, saya keluar lagi. Atau di spasi bisa. Nggak apa. Nggak bisa. Nah, ini yang hasil 2 hari kemudian.
Ini ya mestinya ya share. Belum di-share, Pak. Nah, ini Bu Maria. Udah ya, kelihatan ya. Tak Sudah besarin kelihatan. deh. Ya, ini setelah menggunakan atmosfer. Tanggal 25 Mei, jadi 3 hari ya, bukan 2 hari ya. 25 Mei. Gimana nih besarnya ya? Angka kumanya kelihatan Bapak Ibu berapa? Kelihatan Pak, 0. Jadi 0. Ya, ini setelah 3 hari menggunakan atmosfer dalam kondisi ada pasien. Yes, dalam kondisi ada pasien. Jadi hasilnya 0. Jadi ini kinerja atmosfer terhadap kuman. Padahal ini masih pakai atmosfer yang generasi lama yang diameternya 0,009 mikron. Bukan yang sekarang. Yang masih belum bisa online ya, alatnya yang masih generasi pertama. Itu hasilnya sudah sebagus ini. Nah, alat ini sampai sekarang HEPA filternya belum diganti. Dan sekarang digunakan di UGD rumah sakit kami untuk di ruang isolasi UGD untuk pasien yang diduga COVID. Ya, nah, saya balik lagi. Baik, mungkin informasinya sudah cukup saya rasa, Dok. Ya. Mungkin bisa dibuka untuk dijawab pertanyaan. Ya, mestinya intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal kalau mungkin teman-teman ingin tahu terkait pemasaran di rumah sakit, memang saya tidak menggunakan polusi udara, topiknya PM2,5, kontaminan udara enggak, tapi saya memakai pendekatan bagaimana kemampuan atmosfer kita dalam memfiltrasi kuman dan virus. Monggo sambil teman-teman mungkin mau ada pertanyaan, saya carikan juga yang data untuk virus ya, karena waktu itu si dokter juga tanya kalau untuk virus gimana membuktikannya. Padahal Bapak Ibu tahu untuk memeriksa swab virus itu kan sulit sekali. Mungkin lab besar yang bagus kayak Sukovindo mungkin baru bisa, tapi kalau lab-lab kayak di Malang apa ini nggak bisa untuk menguji swab udara untuk virus, kayaknya kok belum punya kemampuan ke sana. Tapi waktu itu, gimana ya jawabnya ya? Harus ada bukti hitam di atas putih kan, nggak bisa omongan saya. Waktu itu saya ingat bahwa di atmosfer yang lama, ya, nah ini saya bukakan ya, itu waktu itu MP sempat menguji alatnya di lab di luar sana ya. Tapi bukan untuk menguji alat, itu ada informasi yang bagus yang Bapak Ibu mungkin juga bisa gunakan. Coba saya bukanya dulu di sini. Apa ya, saya tunjukkan ya, karena ini menurut saya penting kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan informasi ini ya mungkin bisa dapat omset juga dari rumah sakit lah kira-kira gitu. Kelihatankah? Oke, kelihatan Pak. Ya, ini MB alatnya dulu waktu itu atmosfer yang lama yang 0,09 mikron itu diuji di lab di luar sana ya, untuk menguji alat ya, bukan menguji udara, tentang kinerja filternya. Jadi MB waktu itu menguji terhadap berbagai macam kontaminan termasuk alergen, bakteri, virus, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini yang virus. Yang nomor 3, coronavirus atau SARS. Waktu itu belum ada COVID. COVID kan lahir baru tahun 2019. Ini diuji sebelum 2018 ini. Ya, tapi kan sama jenis coronavirus kan, itu diameternya berapa? 0,1 mikron, ya, kurang lebih 100 nano. Kemampuan atmosfer dalam memfiltrasi dengan speed 5, 99,99%. Ya. Nah, ini adalah suatu bukti otentik ya, bukan saya yang mengatakan loh, tapi lab di luar sana yang sudah menguji alat ini yang membuat klaim. Jadi MB kalau ngeklaim bisa untuk virus ya benar untuk virus. Karena memang sudah diuji untuk itu ya. Ini kalau saya bisa turunkan, nggak tahu ini caranya. Ini bisa kalau saya gerakkan ya. Nah, ini spora jamur, kemampuannya berapa persen untuk bakteri. Saya lihat ya. Ya, nah ini. Bisa. Ini judulnya ini ya. Kalau depannya itu ini. Nah, kecil kira-kira ini.
Ini nanti bisa di-share aja Pak di grup. Ya, Jadi teman-teman bisa dapat, bisa tunjukin langsung. Kalau kan bisa di-print, nanti waktu nunjukin ke orang kan bisa bisa. ditunjukin langsung. Di capture aja. Saya biasanya semua bagian itu aja saya capture, terus ya saya share atau apa. Iya, betul. Ya, mungkin itu yang penting. Jadi bahwa apa yang kita informasikan ini semua didukung oleh data. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Eri. Ya, terima kasih sharingnya. Ya. Mungkin informasi. Adi bisa bantu untuk membacakan yang di chat. Ya, terima kasih Bu Maria. Makasih Dr. Eri. Terima kasih Dr. Eri. Oke, thank you. Ya. Mungkin bisa stop share Dr. Eri supaya bisa muncul wajahnya Dr. Eri di stop share. Stop share. Stop share. Ya, oke. Nah, oke. Oke, thank you Dr. Eri, penjelasannya luar biasa banget sih. Kita bisa belajar banyak ya, mulai dari speknya, mulai dari kompetitor kita, mulai dari segi efisiensi. Saya banyak catatan nih di sini nanti. Oke, kita mau tanya jawab aja langsung biar ini ada beberapa pertanyaan, Dok. Yang tadi di awal-awal ada dari Bu Amalia. Mungkin Bu Amalia lagi tadi miss ya tentang ventilasi yang di awal, ventilasi udara ya kalau nggak. Yang ditanyakan kira-kira maksudnya Dokter. Maaf. Bu Amalia. Ya, Bu Amalia langsung aja. Ventilasi difusi. Yang benar tuh ventilasi apa ya, Dok? Dilusi, Bu. Dilusi. Ya. Dilusi. Oke. Jadi kan ini kan udara kayak diencerkan ya. Sirkulasi ulang atau sistem resirkulasi. Ventilasi dilusi atau resirkulasi. Kalau bahasa pengetahuannya kira-kira itu. Jadi udara yang kotor diisi lagi udara yang bersih, ya sama dengan kalau air tinta dikasih air putih terus, lama-lama tintanya kan tambah lama tambah habis kan, airnya menjadi air bening kan Bu? Sama seperti itu kan? Ya. Oke, terjawab ya Bu Amalia. Oke, selanjutnya yang ini tadi ada, kalau misalkan Dok ada rumah sakit yang tidak menaati peraturan pemerintah yang PP nomor 7 tahun 2019 tadi, kira-kira ada tindakan dari pemerintah nggak, Bro? Kalau rumah sakit itu tiap 3 tahun mereka pasti akan ada akreditasi rumah sakit ya. Nah, salah satu poin di akreditasi itu kan ada standar-standar yang harus dipatuhi rumah sakit. Nah, standar tentang PPI, ya, pedoman pengendalian infeksi, salah satu standarnya itu mengatakan bahwa untuk menggunakan HEPA filter sebagai sarana untuk sterilisasi. Mungkin kalau saya bisa sharingkan juga ada, tapi takutnya nanti terlalu lama ya. Ada, bisa saya tunjukkan. Pokoknya intinya setiap rumah sakit dia harus punya istilahnya alat atau apa untuk memfilterisasi yang salah satunya HEPA gitu ya Dok ya? Iya, pokok upaya rumah sakit untuk melakukan sterilisasi udara itu yang dilihat. Kalau rumah sakit tidak ada upaya untuk itu, ya nilainya jelek. Kalau nilainya jelek, otomatis bisa ada kemungkinan tidak lulus dalam akreditasi rumah sakit. Oh, oke. Oke, terjawab ya Bu Susan. Oke, mana lagi ya? Halo. Iya, makasih. Ada yang mau bertanya langsung? Dengan ya, siapa? Saya. Pak siapa? Samsuri. Oke, silakan langsung Pak. Samsuri ya. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan adanya indikator yang dapat diuji di laboratorium ya untuk rumah sakit. Nah, permasalahannya kan kita tidak hanya ke rumah sakit tapi juga ke rumah-rumah misalnya gitu ya. Ada nggak indikatornya kalau di rumah itu apa indikatornya itu? Apakah mungkin udaranya menjadi apa? Menjadi segar apa menjadi apa gitu? Untuk indikator pemasangan di rumah. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Iya, untuk rumah Ya. Pertanyaan yang kedua yaitu penggantiannya itu berapa lama? Seminggu sekali apa 2 minggu sekali gitu ya? Peralatannya tadi itu. Misalnya itu kalau untuk itu digunakan itu berapa lama itu harus diganti?
dibersihkan dan sebagainya. Pertanyaan yang ketiga tentang suhu, tidak ada tuh perubahan suhu kalau menggunakan ini. Jadi khusus untuk penyaringan saja itu ada pergantian suhu dari udara itu. Ya, terima kasih itu sementara. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya jawab langsung aja daripada lupa nanti. Iya, Pak iya. Samar Syamsuri ya. Iya, terima kasih, Pak Samar. Mungkin bisa mewakili teman-teman lain yang ada pertanyaan yang sama. Jadi memang kalau yang saya jelaskan tadi memang banyak untuk rumah sakit ya Pak, karena selama ini memang saya banyak memasarkannya memang di rumah sakit, dan memang saya juga orang rumah sakit lah tentunya. Nah, kalau untuk individu perorangan rumah tangga, itu biasanya pendekatannya selain tadi bakteri, virus itu juga bisa kan, sekarang eranya COVID kan, juga terhadap polutan ya, itu bisa digunakan untuk pendekatan apa ya, masuknya lah kira-kira gitu. Terus untuk pengujian itu bisa, kalau Bapak Ibu tahu di online itu ada alat namanya PM 2,5 meter. Itu juga biasa saya gunakan untuk di rumah sakit, karena sekarang untuk membuktikan bahwa udara yang masuk kotor, udara yang keluar bersih, gimana membuktikannya kan susah. Itu saya ada alat ya, belinya sekitar mungkin 600-700 ribu, itu bisa digunakan. Mungkin kalau bisa saya buka videonya, rekaman saya waktu saya menguji ini, mungkin akan saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya, biar nanti Bapak Ibu juga tahu. Share screen lagi ya Bu Maria. Ya. Ya. Ya, bentar. Mohon maaf ini agak gaptek. Ya, mungkin bisa saya bantu juga untuk menjawab tentang suhu ya, Pak. Jadi untuk suhu udara itu atmosfer tidak bisa mengubah. Jadi bukan AC. Jadi yang mengatur suhu adalah AC. Atmosfer tidak bisa mengubah. Oh iya, tidak bisa merubah suhu dan tidak bisa merubah tekanan, Pak. Tekanan udara juga nggak berpengaruh. Jadi membuat udara jadi tekanan positif atau negatif juga tidak merubah suhu. Ya, nah ini Bapak Ibu, saya putar ya. Kalau putar video langsung aja ya Bu Maria ya. Ya, harusnya langsung. Bisa langsung diputar ya. Harusnya langsung. Bisa. Di-share juga. Langsung aja, Pak. Ini sudah share, ini sudah di posisi share sekarang ini. Coba saya putar, Pak. Di media player aja, Pak, yang Pak. Oh, udah kadung ini. Apa? Ya, ini alat uji dengan menggunakan namanya PM 2,5 detektor, Bapak Ibu. Ini harus di-share kayaknya. Sudah share, Pak. Sudah ya? Kok nggak nampak? Sudah di-play. Nggak nyala, nggak play. Saya di komputer saya nyala. Oh, aneh. Di sini nggak kelihatan. Nah, ini mungkin baru. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya, biar nggak anu ya. Jadi ini adalah alat namanya PM 2,5 detektor baru. Ini ukuran di udara luar 16. Ya, 16 satuan PM 2,5-nya. Ya, atmosferiknya saya nyalakan, berarti ini udara di luar yang nggak diproses adalah 16. Nggak salah satuannya apa ya, Milo? Satuan PM 2,5 itu apa ya? Lupa saya. Miligram per mililiter. Nah, itu udara yang lewat belakang adalah udara yang sudah difilter, Bapak Ibu, udara yang bersih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, angkanya langsung turun. Artinya apa? Bahwa udara yang masuk dengan udara yang keluar, kualitasnya udah beda. Ya. Nah, terus saya jauhkan lagi, Bapak Ibu. Ya, alat ini kembali dia mendeteksi bahwa itu udara luar kan, kembali lagi ke ukuran semula. Ya. Jadi begitu saya dekatkan lagi, dia, itu cuma untuk menunjukkan bahwa alat ini memang bekerja, tapi ini dengan menunjukkan kinerjanya dengan menggunakan alat ukur namanya PM 2,5 detektor. Ini mereknya Xiaomi, Pak. Beli di online cuma sekitar 600.000 atau 700.000.
Ada Pak, itu 400 saya beli. Iya, 400-an ya, betul sekitar Iya. itu. Nah, bisa digunakan seperti ini Pak untuk melakukan ya menunjukkan lah. Nah, ini nyambung Pak, ada pertanyaan dari Bu Olivia. Bu Olivia menggunakan sistem alat PM 2,5 ini juga. Lalu ada prospeknya yang dia menggunakan merek di luaran. Nah, ternyata setelah dicek yang punya kita memang turun benar. Ya, tapi yang alat yang di luaran itu juga turun, Pak. Nah, ini Bu Olivia tanya gimana cara mengatasi hal seperti itu, Pak. Karena beliau merasa kan, oh ya sama aja gitu. Padahal yang di luaran itu cuma 0,3 mikron, Pak. Oh, seperti itu. Jadi maksudnya alat-alat itu ya, apa? Ada alat lain maksudnya dicek Ya, dengan Ya, dia betul, ada menggunakan filter udara lain. filter lain. Mungkin ini Toshiba, Toshiba mungkin ini ya. Ya, Bu. Ya. Bu. seperti itu ya. Ya memang banyak alat yang bisa ya. Mestinya karena PM2.5 itu memang saya lihat sih di lapangan banyak alat yang memang diklaim bisa untuk memfilter particulate matter 2,5 mikron ini. Ya mungkin alat itu benar-benar bisa juga sih menurut saya. Menurut saya gini, Dr. Eri, itu alat itu Xiaomi itu kan untuk mengukur PM 2.5. Ya, jadi itu mungkin untuk yang besarnya kontaminan itu 2,5 sampai ke bawah. Sehingga kalau dia di 0,3 mikron, ya, jadi mungkin masih bisa gitu loh, Dok. Tapi 2, kalau sudah 2,5 mikron itu berapa tadi? PM 2,5 mikron itu kalau dinanokan berapa? 2.500 dikalikan 250 kan? 250 nano banyak filter yang bisa. Tapi kalau untuk virus yang satuannya ya tadi itu belum masih perlu apakah bisa kan beda. Soalnya kan satuan PM 2.5 kan artinya 2,5 mikron ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, 2,5 mikron masih cukup besar, artinya masih banyak filter yang memang bisa. Betul, Pak. Tadi cuma itu tadi alat itu saya gunakan bukan untuk menunjukkan bagian untuk bakteri atau virus, tapi saya tunjukkan bahwa alat ini bekerja, artinya udara yang masuk dan udara yang keluar itu sudah menunjukkan kualitas yang berbeda. Sebenarnya kalau saya ke rumah sakit juga pakai alat itu sih Bu Maria, itu cuma untuk menunjukkan ini loh, bahwa unit yang Anda beli ini udara yang masuk dan udara yang keluar itu sudah ada perbedaan. Beda. Betul. Tapi karena virus itu lebih kecil dari 2,5 mikron. Jadi dengan alat itu ya pasti akan turun. Pasti bisa. Alat lain pun juga bisa, tapi seandainya ada alat untuk mengukur virus, nah itu baru. Belum ada ya Pak ya? 0,02. Nah, itu mungkin baru tahu. Ya. Alat portable seperti itu belum ada ya Pak ya untuk mengukur virus. Waduh. Itu aja yang mengukur bakteri itu aja kita bayar berapa Pak? Itu 3,5 juta waktu itu kayak nggak salah Mary. Apalagi yang mengukur virus bisa berapa itu? Pertanyaan kemarin waktu di rumah itu juga gitu. Dokternya tanya, bisa nggak untuk membuktikan virus? Saya kasih tahu kalau virus tahu saya nggak ada mungkin itu bisa di Sukuvindo. Karena Sukuvindo itu kan lab yang paling lengkap ya, paling prestis ya. Tapi saya nggak tahu juga loh. Ini menurut saya seandainya ada itu mungkin di Sukuvindo. Tapi saya juga belum pernah. Maka itu waktu itu saya tunjukkan klaim dari MW yang memang waktu itu diuji. Yang saya tunjukkan setelah itu baru dia yakin, dia percaya. Mungkin itu mungkin Pak istimewa penjelasannya. Jadi gimana Bu Maria? Mungkin klaim yang tadi dari MW itu hasil tes dari MW itu sudah cukup menurut saya. Karena kalau MW berani menuliskan seperti itu, berarti dia sudah melakukan uji. Karena kan tidak mungkin kalau dia tidak melakukan uji, dia berani menulis seperti itu. Ya kan? Nah, itu sudah cukup lengkap. Saya. Itu bukan hanya untuk kuman, Bu, untuk berbagai macam kontaminan itu ada ukurannya semua, ada grafik-grafiknya juga. Betul. Grafiknya teliti sekali, bagus. Ya, itu aja sudah cukup, Dok, menurut saya. Bu Maria, saya boleh tanya tambah sedikit? Ya, silakan. Saya merasa gini, kalau memang diukur dengan PM meter itu hasilnya 3 dan Sky juga bisa sama-sama lebih kurang seperti itu, ngapain aku beli yang mahal? Nah, itu kan cuma klaim, bisa aja dari, kan nggak bisa gimana ya Bu Maria?
nggak ada yang alat yang kasarannya bahasa Jawanya itu ketok mata gitu loh Bu. Iya, ya karena memang nggak ada. Ini PM-nya 2,05, 2,5. Ya, jadi untuk 2,5 mikron. Ya, jadi ya memang bisa sampai 3 karena yang diukur PM 2,05 gitu. Kalau PM1 atau PM0,1, nah nggak bisa, dia nggak lolos karena dia 0,3 kan, 0,1-nya lolos gitu. Tapi masalahnya kita nggak ada pengukur PM 0,1 mikron, nggak ada. Adanya hanya memang PM 2,5 mikron. Di situ masalahnya. Apa buktinya itu aja, klaim-klaimannya itu aja ya Bu ya? Ya, dari hasil tes dari MW itu gitu. Oke, thank you. Karena virus ukurannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil. Nah itu kemarin rumah sakit itu salah beli dia karena beli 68 unit, ternyata ya itu tadi saya awal tadi penjelasan saya kan saya jelaskan. Kita harus tahu target kita apa. Kalau target kita debu bukan virus ya nggak apa-apa. Tapi kalau target kita virus kita harus teliti lebih lagi. Kan ini filter tinggal itu aja sih. Diameternya harus lebih kecil daripada yang filter. Sesederhana itu sebenarnya prinsipnya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Dr. Eri. Oke, lanjut. Ada lagi yang bertanya, kalau kita menawarkan KRS, apakah perlu membawa sky-nya? Kalau pakai atmosfer yang lama bagaimana? Tentunya kalau ya saya sebagai insan rumah sakit, kalau menawarkan yang sky, ya mestinya bawa yang sky ya. Kalau pakai yang lama, nanti kita dipandang nggak profesional. Terus untuk mengontrol 25, bagaimana? Maksudnya mengontrol 25 unit sky itu bagaimana, Pak? Yang mungkin dari ini, Pak, tadi pakai handphone bisa dikontrol 25. Atmosfer connect ya. Ya, betul. Itu bisa. Jadi kalau kita sudah pernah install itu, nanti kan ada tambah unit lagi kan. Kalau ada atmosfer sky lagi digunakan di aplikasi yang sama, ada istilahnya tambah unit. Itu bisa sampai 25 unit. Jadi misalkan satu unit dikasih kode ruang isolasi, satu lagi ruang UGD, satu lagi ruang dokter gigi, ruang praktek, itu bisa satu. Bisa, kita juga bisa ngontrol ini berarti Pak ya, pelanggan-pelanggan kita yang sudah ada gitu kita bisa tahu ya Pak ya, kapan filternya habis. Ya, asal diserahkan ke kita. Nanti kita bisa menyalakan dan mematikan juga Pak. Ya. Kita bisa goda juga mereka tiba-tiba kita nyalain gitu ya. Nggak cuma cuk teman-teman. Biar kalau di rumah sakit gini Bu. Saya kasih tahu kalau untuk petugas pelaksana di lapangan, saya nggak berikan petunjuk pemakaian online-nya. Jadi pengoperasian offline saya kasih tahu. Jadi ini indikatornya, ini untuk kipas, ini indikatornya untuk apa. Kalau wheel filter ini nyala, itu artinya apa. Kalau nyala kuning artinya apa. Kalau nyala merah artinya apa. Jadi hanya pengoperasian offline. Ya, karena di lapangan lebih sederhana. Tapi kalau online, biasanya saya serahkan ke bagian yang memaintain. Bagian pemeliharaan sarananya, karena dia harus tahu kan filternya ini di ruang UGD berapa persen, yang ini berapa persen, itu diserahkan di satu orang. Ya, biasanya itu kalau di rumah sakit. Jadi biasanya aplikasi online biasanya saya tanya, Pak siapa di sini yang ditugaskan untuk memimpin alat ini? Tolong informasikan ke saya nomor kontaknya. Biasanya panduan lewat video atau lewat ada panduan videonya tentang untuk proses pairingnya itu saya kasihkan ke mereka. Lalu kalau ada masalah, saya minta kontak dengan saya atau langsung dengan Pak Asri lewat hotline Sky itu. Nanti akan dibantu di sana. Oke, mengenai masalah maintain, ya, Pak, saya pernah dengar kalau misalkan alat itu, misalkan yang pre-filternya terutama, kalau kita sering bersihin, itu 2 filter yang belakang itu lebih awet, Pak, penggunanya. Benar, Pak? Maksudnya Pak Adi? Jadi kan ada 3 filter nih Pak. Nah, filter yang depan kan filter untuk yang debu-debu, yang pre-filternya itu kalau misalkan kita rutin membersihkan, misalkan 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Nah, 2 filter yang belakang itu jadi lebih awet jangka waktunya. Bener Pak, seperti itu atau gimana? Bisa juga sih. Saya sih belum ada pengalaman untuk itu ya. Ya tapi ya bisa jadi saya nggak terus terang aja nggak, karena belum mengamati sampai sejauh itu Pak Adi. Soalnya kan kalau di rumah sakit kan juga
segitu banyak mereka apakah rutin membersihkan atau enggak gitu? Nah, di rumah sakit tentunya lebih rutin ya, karena mereka kan alat-alat apa itu harus terkontrol semua. Oke, oke, oke. Kalau di rumah tangga yang biasanya malas itu. Nah, Ya, betul, di Pak. rumah sakit sudah ada apa petunjuknya semua, sudah diingetin semua. Ada schedule-nya, ada schedule maintenance-nya ada. Oke, oke, oke. Oke, dokter. Ini ada pertanyaan, merek pesaing Sky, Pak, yang tadi Bapak sebutin ada 1 atau 2 merek kita yang benar-benar itu ada merek apa, Pak? Itu yang merek yang namanya itu IQR. IQR. Itu buatan Swiss ya. Itu juga ya, spek HEPA filternya mirip dengan kita, dan ya mungkin yang kita ngomong kelebihan atau apa ya, dia memang speknya dia membuat market khusus rumah sakit. Lain dengan kita kan atmosfer kan untuk rumah tangga. Tapi karena kebenaran HEPA filternya medical grade, kita pasarkan di rumah sakit bisa menerima. Tapi sebenarnya peruntukannya kan memasarkan bukan untuk instansi kesehatan kan, untuk rumah tangga kan. Tapi kalau IQR itu memang dipasarkan memang masuk ke instansi kesehatan dia. Kayaknya berapa Pak IQR? Biasanya lebih nanti cek aja nanti di Oke. Harganya 30 juta ke atas. Oke, lebih mahal dari bisa sampai 50 juta, 70 juta. Ya. Karena dia ada tambahan ducting, kadang-kadang bisa ditambahi sama ducting pada perpipaannya. Jadi kalau membuat tekanan udara negatif bisa ada tambahnya, tapi memang lebih mahal, bisa 70 juta, 80 juta. Dan maka itu punya dia masuk ke e-katalog. Nah, kalau Sky kan nggak bisa, karena kan produk kita dipasarkan secara network marketing, jadi nggak mungkin masuk dalam e-katalog. Maka itu waktu itu penawaran rumah sakit sampai ngomong, Pak, kenapa nggak dimasukkan e-katalog? E-katalog itu apa, Dok? Apa? E-katalog itu apa? E-katalog itu jadi sekarang Bu, tender pemerintah kalau butuh kalau instansi itu butuh produk itu kalau masuk e-katalog itu sudah ada standarnya, jadi nggak bisa bermain, harga sudah ada standar harganya di e-katalog itu. Lewat online Bu Maria biasanya e-katalog ya Pak Eri ya. Bisa buka lewat online. Iya, memang penawaran ke pemerintah e-katalog. Sudah ada standarisasi harganya. Iya, ada standarisasi harganya dan bisa lewat online bukanya e-katalog itu. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Penawaran ke rumah sakit. Penawaran ke rumah sakit atas nama PT atau perorangan. Karena saya ditanya begitu, bagaimana solusinya kalau kita bukan perusahaan alat kesehatan, Pak? Ya, itu salah satu permasalahan yang bukan permasalahan ya, salah satu tantangan ya kalau kita memang mau main di instansi atau rumah sakit ya Bapak Ibu. Karena memang kalau perorangan sih nggak masalah ya. Itu memang kalau perorangan pengalaman kita lebih sering ngomong tinggi ya harganya. Tapi kalau untuk instansi rumah sakit, alat ini nggak tinggi sebenarnya. Nah tadi saya jelaskan kan, kalau nggak pakai scale lebih tinggi lagi. Ya, tapi mereka tuh kalau rumah sakit biasanya ngambil, jadi jumlah pengambilannya nggak mungkin sedikit, pasti lebih dari 2-3 unit. Ya, tapi itu tadi lah untuk rumah sakit biasanya kita lihat pengalaman saya itu ada 2 ya, rumah sakit swasta sama rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit pemerintah lebih sederhana, kadang-kadang kita langsung bisa menjual ke mereka bisa, karena mereka enggak. Untuk swasta dimungkinkan untuk tidak meminta faktur pajak BPN. Ya, karena kita distributor MP kan kebanyakan non PKP, bukan pengusaha kena pajak, benar nggak? Nggak punya PT, nggak punya CV. Jadi kalau ke rumah sakit swasta itu cuma kita kasih barang, nanti kita beri invoice sama kwitansi, selesai. Tapi kalau rumah sakit pemerintah itu nggak bisa. Mereka mutlak pasti minta namanya faktur pajak BPN. Meskipun sejak pandemi COVID ini oleh pemerintah, BPN itu ditanggung pemerintah, tapi tetap harus ada.
Maka itu untuk pengadaan ke rumah sakit pemerintah, mau nggak mau kita harus melibatkan pihak ketiga, yaitu PT atau CV atau badan usaha yang statusnya PKP, pengusaha kena pajak. Karena hanya mereka yang berstatus PKP bisa menerbitkan faktur pajak BPN. Tapi untuk itu juga ada biayanya. Biasanya mereka minta fee. Ya, pengalaman saya sih antara 3%, 5%, jadi 5% paling murah. Nah, kalau rumah sakit pemerintah seperti itu. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang punya PT atau CV sendiri, nah itu lebih enak. Jadi istilahnya kita beli sebagai IPO, sebagai mandiri perorangan, tapi kita menjual ke instansi melalui PT kita sendiri. Artinya PT kita kan nggak meminta untung 5% ke kita, enggak. Kan itu orang yang sama. Ya, jadi kalau saya menjual ke rumah sakit pemerintah, pasti ada unsur itu. Istilahnya pinjam bendera lah, fee bendera berapa. Itu harus kita perhitungkan juga. Oke, next. Mengenai izin edar, Pak, apakah diminta biasanya? Ya, itu juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kalau kita memasarkan ke instansi atau rumah sakit. Kalau ke pribadi kayaknya ini jarang sekali ya. Tapi saya sudah beberapa kali ditanya oleh rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah. Bagaimana izin edarnya? Ya. Nah, jadi untuk izin edar, Bapak Ibu perlu tahu bahwa setelah akhirnya saya belajar juga, Bu Maria, belajar izin edar. Saya belajar regulasinya izin edar. Apa sih izin edar? Nah, ternyata izin edar itu hanya untuk alat yang terkualifikasi sebagai alat kesehatan atau alkes. Ya, kalau Bapak Ibu baca regulasi tentang izin edar, ada ini, tapi daripada saya bukan nanti lama, nanti Bapak Ibu cari sendiri aja. Regulasi tentang izin edar, berapa, Permenkes berapa, itu yang mengeluarkan Menteri Kesehatan, Permenkes. Jadi izin edar itu dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Itu hanya untuk alat kesehatan. Padahal dalam peredarannya, atmosfer tidak termasuk alat. Ini adalah alat rumah tangga yang bisa difungsikan untuk kesehatan. Tapi sebenarnya dia sendiri bukan termasuk alat kesehatan, sehingga tidak wajib untuk punya izin edar. Oke. Nah, sebagai gantinya, MB sudah membuat surat keterangan. Yang kemarin di-share Bu Maria itu gantinya CO, Certificate of Origin. Itu gantinya izin edar. Ya, kemarin kan sempat di-share ya Bu Maria, surat keterangan dulu. Ya. Nah, itu sebenarnya gantinya izin edar. Saya sudah tanya ke MB sendiri, ada nggak izin edar? MB memberikan itu. Ini adalah gantinya izin edar. Bapak Ibu bisa gunakan itu, surat keterangan itu. Kemarin kalau nggak salah Bu Maria sudah share ya. Itu bisa digunakan, itu adalah gantinya izin edar. Tapi bukan izin edar yang dimaksud dalam artian yang diterbitkan oleh Kemenkes, karena alat ini sebenarnya tidak terkualifikasi sebagai alat kesehatan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan itu saya kasih tahu itu bahwa alat ini sebenarnya Pak, di negara aslinya asalnya di Amerika, bukan alat kesehatan. Tapi alat ini memang punya spek HEPA filter yang tinggi, yang ratingnya tinggi, sehingga istilahnya medical grade, sehingga bisa digunakan di instansi kesehatan. Jawabnya itu. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari pengalaman Pak Dokter, apakah di RSUM selain isolasi, ICU, dan OK, apakah rawat inap juga ada yang memakai SKY? Rawat inap ya, betul ya? Rawat inap ya. Biasanya kebanyakan kalau rawat inap sih enggak ya. Biasanya pakai ruang isolasi, ruang operasi, ya, ruang dokter gigi, karena ruang dokter gigi itu banyak tindakan aerosol yang menghasilkan gas-gas itu ya, semprotan-semprotan. Nah itu kan mempercepat penyebaran virus. Nah itu juga termasuk PDGI sendiri merekomendasikan HEPA filter portable ini untuk di era pandemi untuk tindakan dokter gigi. Nah jadi untuk ruang rawat inap ya bisa, tapi kebanyakan jarang. Kenapa? Karena ruang rawat inap itu biasanya ada jendelanya, ya biasanya diisi 2-3 orang, biasanya ada terbuka, kan ini harus tertutup masalahnya. Sehingga yang sering pakai adalah ruang isolasi dan ruang operasi. Itu, meskipun bisa di ruang hemodialisa juga biasanya bisa. Karena ruang hemodialisa itu kalau orang cuci darah kan biasanya nggak, biasanya kan bisa 5 jam, 6 jam ya toh, sambil cuci darah, sambil ngomong-ngomongan sama pasien sebelahnya. Nah ini kan kontak lama dalam ruangan yang jaraknya cukup dekat. Ya, itu juga target market untuk
atmosfer sky. Kamar praktek dokter ya, Dok? Iya. Ruang Kamar praktek dokter itu bahaya banget karena pasien keluar masuk loh. Ya dokter gigi apalagi. Nah, dokter gigi yang bahaya justru ke pasien berikutnya. Karena kalau dokternya mungkin kan pakai masker, pakai N95, pakai pengaman, pakai APD. Tapi pasien berikutnya, kalau udaranya nggak disterilkan dulu, pasien berikutnya masuk, terus langsung kalau diperiksa gigi kan pasti buka mulut, ya boleh pakai masker. Mangap lagi. Dan itu kalau pasien sebelumnya mengandung COVID kan. Iya, sangat beresiko. Maka itu di salah satu dokter gigi spesialis orto yang ngambil alat ini di saya, yaitu tadi kalau dia habis waktu tindakan, dia menggunakan alat ini, pasiennya pulang, dia gunakan alat ini juga, nunggu setelah berapa menit, ya 15 menit atau 10 menit, baru pasien berikutnya boleh masuk. Karena yang bahaya mestinya bukan ke dokternya, tapi justru ke pasien berikutnya, karena dia nggak terlindung sama sekali pemeriksaan gigi. Itu teman-teman. Oke. Pertanyaannya di kolom chat sudah habis. Mungkin udah ya Bu Maria ya. Tanyanya udah banyak banget nih tadi. Udah cukup waktunya juga. Ya. Nanti teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan, boleh ini aja dijapri ke saya atau